Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nika Aulia. Saya dari Prodi Manajemen Retail. Saya akan mempresentasikan mengenai diagram perencanaan harga dalam strategi bisnis. Gambar tersebut merupakan diagram elemen-elemen yang mempengaruhi perencanaan harga dalam strategi bisnis. Diagram ini menampilkan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan sebelum menentukan harga produk atau jasanya. Berikut adalah penjelasan detail untuk setiap elemen dalam diagram. Yaitu pertama, sasaran. Sasaran merujuk pada tujuan yang ingin dicapai perusahaan melalui penetapan harga seperti peningkatan keuangan, pangsa pasar, atau citra merek. Contoh, sebuah perusahaan menetapkan harga tinggi untuk menciptakan kesan produk premium. Kemudian ada biaya. Biaya termasuk semua biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan operasional yang harus ditutup oleh harga produk. Contoh, jika biaya produksi sebuah barang adalah 50.000, maka harga jual minimal harus menutup biaya tersebut untuk menghindar kerugian. Kemudian ada profil pasar perusahaan, yaitu melibatkan posisi perusahaan di pasar, segmentasi pelanggan, dan nilai yang ditawarkan. Contoh, perusahaan yang memasarkan produk ke segmen kelas atas cenderung menetapkan harga tinggi dibandingkan perusahaan yang menyasar segmen menengah ke bawah. Kemudian ada pesaing. Pesaing yaitu harga produk harus mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh kompetitor di pasar. Contoh, jika kompetitor menjual barang serupa harga 100.000, perusahaan dapat menyesuaikan harga untuk bersaing, misalnya 95.000. Kemudian ada pesaing potensial, yaitu meliputi ancaman dari perusahaan baru atau produk baru yang mungkin masuk ke pasar. Contoh, perusahaan menurunkan harga untuk mencegah pelanggan berpindah ke produk baru yang lebih murah. Kemudian ada produk substitusi, yaitu alternatif lain yang dapat menggantikan produk perusahaan harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Contoh, harga minum bersoda harus kompetitif dengan harga jus atau air mineral yang mungkin menjadi pilihan substitusi konsumen. Yaitu ada sikap konsumen. Sikap konsumen atau persepsi, preferensi, dan sensitivitas konsumen terhadap harga mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh, jika konsumen cenderung mencari diskon, perusahaan dapat menawarkan harga promosi untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada kendala umum, yaitu regulasi pemerintah yang mengatur penetapan harga seperti batas minimum atau maksimum harga. Contoh, harga obat tertentu mungkin diatur oleh pemerintah untuk menjaga keterjangkauan. Kemudian di sini ada kesimpulannya, yaitu diagram ini menunjukkan bahwa perencanaan harga adalah proses kompleks yang harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Seperti contoh, perusahaan yang ingin menjual smartphone baru harus mempertimbangkan biaya produksi, strategi harga pesaing seperti Apple atau Samsung, preferensi konsumen terhadap fitur tertentu, serta potensi ancaman dari merek baru seperti merek asal Cina yang menawarkan harga lebih rendah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Dan saya juga minta maaf apabila perkataan saya terlalu cepat. Kemudian saya akan akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.